Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kemarin kita melaksanakan ujian tengah semester terkait dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Hari ini kita akan bahas tentang prestasi dan keunggulan bangsa. Ya. Pertama-tama sebelum kita membahas terkait dengan prestasi, mungkin munculnya sebuah prestasi itu dari mana? Artinya sebelum kita membuat atau menciptakan atau mendapatkan suatu prestasi, paling tidak kita sudah harus mengenali potensi yang ada di dalam diri kita. Kalau adik-adik mungkin kalau di dalam masyarakat agama itu biasanya mungkin ada sebuah keterangan atau riwayat tentang Anda tidak akan kenal Tuhannya sebelum Anda mengenal diri. Kenali diri kamu dulu, baru Anda bisa kenal Tuhan Anda. Atau kenalan dulu, baru tahu siapa, identifikasi, dan apa saja yang terkait dengan kehidupan kita. Nah, terkait dengan kewarganegaraan ini tidak lepas dari individu atau warga negara itu. Jelas negara itu bisa unggul ya karena masyarakatnya. Keluarga itu, lembaga ini bisa berprestasi ya juga karena sivitas akademikanya, termasuk mahasiswa, termasuk dosennya, termasuk tenaga kependidikannya, apapun yang terkait dengan kelembagaan ini, inilah yang nantinya membentuk sebuah prestasi sebuah lembaga. Nah, kalau bicara secara individu, berarti ya diri kalian. Apa saja yang membuat Anda bisa membuat prestasi? Kenapa sih orang harus berprestasi? Itu kan juga menjadi sebuah catatan bagi kita. Terkadang orang-orang itu harus punya nilai cukup toh. Tetapi orang itu secara umum, ya kalau kita teorinya Maslow itu orang selalu ingin dihargai. Karena dihargai itu karena apa? Karena prestasi. Atau karena keunggulan yang dimiliki di dalam. Orang bisa kenal atau bisa tertarik kepada Anda, bisa bergaul. Kalau karena Anda pasti ada sesuatu yang membuat orang itu menjadi chemistry, menjadi tertarik terhadap Anda. Saya yakin setiap manusia pasti punya potensi. Ya, mungkin bisa juga nggak sama. Jadi kalau di sini saya catat ada 3 potensi. Yang pertama adalah potensi manusia. Ini bersifat jasmani. Dapat kita perhatikan pada struktur tubuh yang indah, lengkap, potensial, dilengkapi dengan panca indera dan indah sempurna. Yang kedua bersifat rohani. Manusia ini dilengkapi dengan ruh, hati nurani, akal, pikiran, nafsu, semua memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadi kalau kita secara manusiawi, coba lihat Anda, pernahkah Anda berpikir tentang diri Anda? Bahwa Anda dilahirkan dengan kondisi secara jasmania sempurna. Ya mungkin ada teman-teman Anda atau sebagai masyarakat yang mempunyai kekurangan secara fisik, difabel. Ya mungkin ada yang entah itu kakinya nggak sempurna, ada yang tunanetra, ada yang saya yakin Tuhan mencipta kita ya sempurna, tetapi ketika ada sesuatu kelainan pasti ada sesuatu yang dilebihkan. Ya. Jadi terkadang ada orang yang mungkin tunarungu tidak bisa mendengar, tapi mungkin punya keahlian yang lain. Anda ingat Gus Rocky, ya. Anda ingat Gus Rocky. Dia tidak mampu melihat, tapi dia punya keahlian untuk selawat. Belum lagi yang kemarin azan kemarin, malah dia tidak dibantu oleh imam. Tetapi ketika bersolawat,
Saya kira potensi dasar manusia ini sebagai modal awal, apalagi adik-adik ini diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Hewan mungkin hanya dikasih nafsu mengalir saja, tetapi tidak dikasih rasa. Mungkin nafsunya hanya makan, minum, cuma biar aja, tetapi adik-adik masih semua. Makanya dan iman pun, Anda beda dengan malaikat, Anda beda dengan setan, Anda dalam makhluk yang sempurna menurut ciptaan Tuhan. Makanya kadang ya iman ini ngalah-ngalahno malaikat, kadang ya elek ya ngalah-ngalahno setan. Nah, potensi dasar inilah yang kita harus rawat, kita harus kembangkan atau kita syukuri. Kalau kita diciptakan sebagai manusia sebagai khalifatul fil ard, pemimpin di dunia ini, ya, artinya kita harus bisa memanage apa yang menjadi anugerah Tuhan menciptakan kepada kita. Mungkin adik-adik itu dilahirkan dari rahim yang berbeda-beda, dari status sosial masyarakat yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dari rahimnya seorang ibu yang berprofesi sebagai guru, ada sebagai tani, atau mungkin tidak dari keluarga yang status sosial, ada yang keturunan ada yang keturunan ulama misalnya. Itu juga akan membawa dampak terhadap potensi diri yang bisa dikembangkan. Tapi berkaitan dengan itu, bisa saja orang itu dulu berkembang sesuai dengan di mana dia tumbuh. Misalnya adik-adik ini dihidupkan di bumi Afrika, ya. Anda hari ini harus patut disyukuri Anda dilahirkan di bumi Nusantara, Indonesia, di Pulau Jawa, Jawa Timur, Mojokerto, dengan kondisi alam geografi yang menurut orang lain, baik di benua Afrika, Eropa, dan sebagainya, mungkin bisa dikatakan lebih sempurna. Kita bisa merasakan siang dan malam, 12 jam, 12 jam. Ada yang hanya bisa merasakan siang itu hanya 4 jam, 6 jam. Ada yang banyak siangnya, sampai 12 jam, 5 jam. Itu yang mungkin kalau kita mau mensyukuri itu, atau bahasanya kita sebagai khalifatul fil ard. Kalau Cak Nun mengatakan khalifatul fil ard itu mencerdasi kehidupan kita. Ya, mencerdasi bagaimana kita memanfaatkan, mensyukuri apa yang sudah diciptakan Tuhan kepada kita untuk dimaksimalkan sesuai dengan tugas dan fungsi. Kalau Anda diciptakan sebagai umat manusia harus beribadah, ya ibadah macam-macam. Ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Tapi kalau kita bicara di kaitan dengan keluarga negaraan, artinya kita sebagai keluarga negara harus seperti apa? Ya, kalau mungkin di undang-undang di regulasinya ada menjadi rakyat. Iya, langsung. Ya, jadi potensi itu secara indera, coba mungkin adik-adik masih usia pimpinan seperti ini belum merasakan kesempurnaan atau kekurangan, atau mungkin bisa juga Tuhan belum kurangi ciptaannya. Mata Anda masih bisa melihat sempurna, kaki Anda masih bisa berjalan, kaki Anda masih bisa berdiri tegak, tangan Anda masih bisa bergerak. Mungkin dengan perjalanan waktu, usia 40, 30, sudah bisa murat, atau bisa juga yang adik-adik masih usia belasan sudah pakai kacamata. Tuhan tidak menciptakan kacamata, betul. Tuhan sudah menciptakan indera kornea yang kacamata khusus di kelopak mata Anda. Anda bisa melihat dengan jarak jauh. Anda bisa melihat sesuatu yang kecil dan besar
secara otomatis. Tapi mungkin karena bisa juga kerusakan atau kekurangan manfaat indera yang diciptakan Tuhan bisa berkurang atau berubah itu karena ya kita sendiri. Ya mungkin karena sering banyak baca di lampu yang gelap atau mungkin terlalu banyak sehingga kita sebenarnya kalau kita mensyukuri nikmat Tuhan yang potensi yang diberikan pada kita, semua ciptakan secara digital melebihi Android. Coba Anda lihat indra. Pernahkah Anda berpikir tentang lidah Anda? Ya, lidah Anda itu bisa merasakan pahit, manis, asin, dan sebagainya. Itu semua adalah ada maksudnya, bukan tidak ada maksud. Semua punya cita indra. Kalau Anda cermat, Anda bisa mensyukuri itu. Penyakit apa ini bisa ditolak. Tuhan sudah menciptakan komponen-komponen di dalam tubuh kita itu untuk mensikapi apapun yang bisa Anda rasakan. Kenapa orang itu kena diabetes? Kenapa orang itu kena asam urat? Kenapa orang itu kena darah tinggi? Kenapa orang itu bisa pakai kacamata? Ya mungkin karena indera kita atau mungkin nafsu kita yang tidak bisa mensyukuri apa yang walaupun sakit itu juga mungkin ya kehendak Tuhan gitu. Ya, tetapi kita sebagai manusia yang tadi saya katakan sebagai pemimpin di dunia memimpin kehidupan ini, kalau Anda bisa mensyukuri itu, saya kira sangat efektif dan Tuhan tidak menciptakan alam sesuatu itu tidak ada yang muspro, tidak ada gunanya, pasti ada manfaat. Coba kalau Anda lidah Anda itu Anda bisa mensyukuri lidah Anda, atau ketika makan itu kok terasa gimana itu kan Anda akan tidak akan. Misalnya kebutuhan hidup kita itu ada manis, ada asin, ada pedas, dan sebagainya. Tapi kalau Anda yang hendak penuh yang manis dan pedas, apa risikonya? Apa konsekuensinya? Itu kan jelas. Tapi semua kalau memang kebutuhan pahit Anda penuh, kebutuhan pedas Anda penuh, asin juga kamu penuh, manis juga kamu penuh. Saya kira kebutuhan di dalam jasad kita, jasmani kita, juga akan Tuhan sudah mendesain itu, Rek. Nah, saiki misalnya kabeh orang nggak boleh makan manis karena banyak diabetes. Ya ke pangeran kayak gula. Sebenarnya gula itu kan untuk meningkatkan energi. Tapi kalau itu dikonsumsi secara berlebih, maka akan bermasalah. Tuhan sudah menciptakan itu, bahkan mengutus Rasul untuk menerjemahkan apa yang menjadi ciptakan manusia. Misalnya urusan makan, urusan lidah kita. Kanjeng Nabi kalau dalile rek hadis makanlah sebelum berhentilah sebelum itu artinya sudah rumusnya rek. Cara ngomong SOP ini tore atau buku yang diciptakan pada kita. Kalau itu Anda lakukan dengan benar, saya kira manusia juga akan sempurna dan sesuai dengan coro HP ini sesuai dengan buku HP ini itu apa type-nya atau SOP-nya. Nah terkadang kita kan dipengaruhi oleh teknologi, dipengaruhi oleh nafsu kita sehingga itu menjadi masalah bagi kita. Yang Anda makan hari ini, yang Anda awur, istilahnya Anda awur bahasa, Anda lakukan yang tidak sesuai dengan aturan, ya juga ini bermasalah 5-10 tahun ke depan. Coba Anda hari ini makan tidak teratur, sakar pengen mangan semua enak itu. Ini cik nom-nom ini mangan biasanya telung piring, 2 piring masuk aja. Makan jepun, makan nasi pola. 5 tahun, 10 tahun, awalnya terus ada asam urat, diabetes, pasti akan muncul. Sakit itu bukan tanpa sebab. Pasti ada sesuatu yang berlebih ketika di masa lampau.
Nah, itu potensi itu kalau Anda bisa manfaatkan. Saya kira Israel itu sampai hari ini masyarakatnya yang pinter-pinter itu, dia sangat taat dan patuh pada sistem yang ditentukan oleh Tuhan. Makannya dipotong kan. Misalnya makan harus duduk, minum harus duduk. Rasulullah itu punya ajarannya secara teknis itu ada sih. Makan itu harus bagaimana, posisi duduknya harus seperti apa. Itu saya kira adik-adik kalau di pondok pesantren saya kira itu sudah dibahas. Saya nggak tahu kalau di pondok pesantren belum membahas tentang itu. Tetapi saya pernah mendengar, saya pernah ngaji itu ada tatanan bagaimana cara Rasulullah makan. Kenapa sholat itu harus matanya harus terbuka sujud, itu kan ya ada pengaruh aliran darah yang nanti bisa, nah itu kan salah satu ajaran yang diajarkan kepada kita terhadap ciptaan Tuhan. Nah, kalau selama ini kini usaha harus power ya, yo nanti efeknya gitu. Jadi umur selama harus kena asam urat ya. Yo karena konsumsinya tidak terjaga. Ya namanya manusia macam-macam. Bisa juga ya faktor lingkungan, faktor keluarga dan sebagainya. Kalau tidak tahu ilmunya ya seperti itu. Ini pernah terjadi di tetangga saya itu karena anaknya tunggal. Ya mungkin karena anak tunggal ya minta susu kotak itu paling sekali minum 4, tidak 1 gitu. Jadi dia usia 13 tahun, 14 tahun sudah kena diabetes. Dan akhirnya pada ujian akhir semester beliau tidak menduduki kursinya. Almarhum. Usia 14 lulus ujian SMA ya pondok Darul 5 di Bali. Itu karena saya tahu masa kecilnya ketika usia-usia balita, usia-usia anak-anak, ketika minta susu kotak aja sekali minum 4 kotak. Nah, nek sedino ping piro gitu. Akhirnya ya memang tubuhnya besar, gemuk, akhirnya potensi inilah yang perlu kita. Kalau potensi diri Anda ini Anda sadari, wah lah ciptaan seperti ini yang mungkin kita syukuri satu, syukuri aja. Kedua, kalau syukur ya coba ngomong kok ya sesuaikan dengan kebutuhan dan misal Anda poso gak makan ya salah ya. Ya mangan no poso ya aturan. Anda makan juga ada aturannya, minum juga ada aturannya. Semua saya kira ada. Kalau Anda tak pahami itu, ya saya yakin semua akan berjalan sesuai dengan SOP atau ketentuan yang dinyatakan. Mata, telinga, kenapa sih alis itu kok nggak bisa tumbuh panjang seperti rambut yang lainnya? Coba pernahkah Anda berpikir seperti itu? Hidup sampai ini kira-kira kok mau panjang atau kerusuk biar ya? Itu. Terus kedua, pikirkan fungsi dari bulu mata itu untuk apa? Nah, ini kan potensi yang ada di dalam diri kalian. Hal yang kecil itu aja mungkin saya juga perhatikan. Coba misalnya setiap bulu mata Anda sama gunting tiap minggu sekali, iya tadi nih, itu terkait dengan potensi manusiawi jasmaninya yang perlu kita, ini perlu saya sampaikan di awal karena ini adalah bentuk dasar warga negara manusianya itu. Kalau manusia secara individu tidak baik, jangan bicara soal masyarakat. Kemudian yang kedua manusiawi itu sifat rohani, akal, pikiran, nafsu. Ini bagaimana memanagenya? Ada yang menggunakan cara berpuasa, ada yang menggunakan pendidikan atau makanan-makanan rohani. Ya bisa juga pendidikan agama, bisa juga pendidikan yang lainnya. Kebutuhan rohani itu macam-macam.
Nek wong faqih yo isine ngaji, nek wong liyane ngomo yo ono sing rekreasi, ono sing ramasa atau apa sementingnya berumur dari jadi kebutuhan makan rohani bisa mendengarkan musik apa itu termasuk makanan rohani. Nah, manusia juga pengaruh jasmani bagus rohani juga mensana yang komporisano itu apa maksudnya di dalam jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat ya apa itu sebenarnya menurut kalian apakah jiwanya sehat dulu apa jasmaninya sehat dulu apa jasmani ini sehat dulu baru jiwanya sehat nek jiwanya sehat terus rohani ini jasmani sehat kak jamin kak ini tergantung pada individu masing-masing kadang orang berpikir yo harus jasmaninya dulu lah pak nah nek jasmani ini gak sehat yo rohani ini ya katut sehat pak terkadang karena jasmani yang tidak sehat rohani menjadi sehat jiwanya menjadi sehat artinya kalau ada adik merasa sehat itu harus seperti apa kalau sakit itu harus seperti apa itu kalau jiwa sama sehat kondisi apapun tidak ada masalah oh ya Allah aku diparingi dasmani berarti oh Tuhan berarti mengingatkan saya mungkin ada sesuatu hal yang mungkin saya lakukan terlalu atau kurang tidur atau apa itu sehingga saya itu kalau kita bisa mencerdasi itu semua menang terus seneng ya ngono rek ketika kita senang itu ya harus bisa mensyukuri nek umume wong PAI yo dongane wong sing mandi ku ya wong sing susah ndak tentu rek kadang wong seneng yo ono sing luwih mandi orang seneng bahagia itu kadang doane yo mandi nek umumnya kan orang-orang yang tertindas terzolimi itu doanya mustajabah dari ini orang seneng bahagia itu yo mustajabah nek wong sing ngambang-ngambang itu sing gak jelas ya dan orang yang pandai mensyukuri nikmat, uripnya tenang, batinnya tenang, hatinya bersih, apa itu darahnya sakit? Kan senang. Doanya gitu. Itu nek ngomong di orang-orang yang jiwanya sehat, selalu ingat Tuhan, selalu mensyukuri nikmat. Nek ida ambek wong susah, apa wong sing lorot tok sing wong susah tok, wong sing bolimi tok sing dongane mati ora. Wong sing seneng wong bahagia itu ya makanya wong nikah ya jaluk donga ya aja dongakno ya awakmu yang jaluk donga nek ngono misalnya sampean ada teman sampean nikah pasti dia bahagia ya Anda juga mendoakan dia ya justru mendoakan iya dongakno ya wis tak dongakno awakmu ya ben ketularan kaya aku makanya wong nek ono sing mau pulang dari umroh pulang dari haji apa kan jaluk barokah dongane mosok wong haji khususan wong seneng kan ya bisa menjalankan itu Islam dia mendapat itu rohani. Nah, kekuatan rohani spiritual itu kan juga menjadi catatan bagi kita. Bapak wong gendeng itu piye Pak? Ya orang yang jiwanya tidak sehat tetapi jasmaninya sehat. Bukti ini wong gendeng gak tau film Pak. Sampai teman wong gendeng itu Pak film atau murus ngono wes. Kok cacak murus Pak. Kapan pipisnya garo kok Pak ngono ya. Nah, masa wong ngono. Mengapa orang yang tidak sehat jiwanya kok sehat jasmaninya? Ya karena pikirannya terlepas dari
Mas sampean tuh mau nawang gendeng iku senep wetenge mules ngono ya. Masih mules so paling ya gak ngerti, gak direken ya. Bahkan secara hukum pun orang gila dianggap bebas hukum. Makanya sampai nek kepengin mlebu swarga gendeng wae. Bebas hukum sampean ya. Dimakuk kabeh. Di dunia ya dimakuk, wa akhirnya dimakuk untuk ya. Gendeng sampean. Ilmu gendeng itu ya sampai digawe menungso umum rek. Sampeyan tahu ah, copet kecekel wong masyarakat gonang polsek. Ono sing macak gendeng to ya. Mun nek macak gendeng iku diculung akhire. Makanya nek sampean kepin bebas itu gendeng dadi orang gila aja. Urusan agama yo beres, urusan negara beres loh. Tapi yo ngono rek ya. Apa maksud sampean njaluk gendeng? Oke, itu terkait dengan potensi jiwa manusia. Kemudian ada potensi alam. Tuhan menciptakan dunia dan isinya, apa yang ada di langit maupun di bumi. Ini ya seperti yang katakan tadi, tidak ada yang muspro, pasti ada manfaatnya kalau Anda mau mencerdasinya. Yo terkadang akal kita mengatakan itu jelek, itu tidak manfaat. Ada memang, misalnya kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran menungso. Itu nek ngomong anu jijik, jelek, ambune nggak enak, yo. Tapi di sisi lain itu juga memberikan manfaat. Hewan diciptakan, misalnya ono buaya, ono ular. Mungkin ada keterangan hadis mengatakan bahwa hewan yang membahayakan boleh dibunuh, tetapi siklus alam atau rantai makanan di dalam kehidupan hewan itu juga saya kena apa sih kok akeh lamu, akeh wereng. Karena rantai makanan ini diputus oleh manusia. Hewan yang biasa nih makan lalat, makan apa itu dipateni kabeh. Sehingga itu akan tumbuh kembang. Alam semua ini semua saling terkaitan, ada harmonisasi. Rek. Cuaca kok bisa hujan, kok bisa seperti ini, ya karena alam itu ada. Bahkan kalau orang Jawa harmonisasi alam itu sangat dihormati bahwa di dalam itu ada unsur api, angin, ya, panas udara itu semua punya manfaat. Dan saya ini sampai putar balik. Wingi mari ketiga suwe, gak udan, arep-arep udan. Barang kurung udan pisan, alhamdulillah, barakallah, barakallah. Barang udan seminggu gak remeng. Kenapa nggak masuk sekolah? Hujan pak. Loh, lah kok wingi ngomong barokallah. Iya rek. Nah, Gusti Allah lah yang ngeluh jari ini. Kok ini karepmu ya apa sih? Lho. Gak udan, jalan udan. Kok diudani seminggu jam gremeng. Ini salah sopo. Masa ya aku. Ayo. Mungkin di minggu-minggu ini orang akan bersyukur semua ketika hujan. Coba minggu kedua menini udan pendino, sore misalnya. Kok udan terus ya, gak budal-budal gitu. Apa gremeng itu. Suci aku gak garing-garing. Atau budalan kamu sebelum mendung rek. Ibu mang yo oper memang aku kok sing pasti agak nyalano pangeran maneh. Alam saya kira semua ada manfaatnya kalau kita mau mengkaji. Saya ini iso ngomong mohon maaf ya, ini saya bukan mendukung Israel. Orang Israel itu sangat memperhatikan Al-Quran. Walaupun pemanfaatannya untuk jadi sampai perkembangan teknologi. Bayangkan. HP gitu rek. Ikan ono memori ini itu dulunya adalah mengkaji chip yang ada di dalam diri manusia. Kok iso ya? Tuhan itu duwe apa eksternal hard disk yang bisa nyimpen data mulai
lahir procot sampai 60 tahun sampai 30 tahun kok gak bledos loh. Catatan iso diputer gitu. Rokok akhir itu cara buku ini tak piro, saya kan nomor piro. Gerak-gerik sampean setiap hari, bahkan tanpa putus. Mosok rokok aktif ono training, aku training pegel gak nyatet gak rekam awakmu sekarmu. Enggak kan ya? Padahal Tuhan nanti menjanjikan nanti Anda akan diputar video Anda, baik Anda berkumpul dengan orang, baik dengan mereka punya kira-kira chip memorinya awak dewe sing awak dewe itu lho pirang giga deh. Nah, orang-orang Yahudi itu di riset kok bisa komponen apa yang bisa akhirnya nyiptakanlah flash disk, nyiptakanlah microchip, entah itu 1 giga, pertama mungkin 128 MB ya, 256, 500 MB, bahkan saiki flash disk saya ono sing sak tera rek. Nah, flash disk di dalam dirimu, memorimu, pirang tera kira-kira. Flash disk 15 giga mau paling kok isi lagu kok setel seminggu gak leren cukup ya. Nah, nek seminggu itu pada 5 giga. Nah, nek awakmu ket saiki wis umur piro wis? 20 tahun katakan. Kira-kira pirang giga. Nah, itu kan berawal dari hal-hal yang seperti ini dikaji, disederhanakan, dijadikan sebuah produk yang bisa dimanfaatkan. Dulu orang hanya bisa berbicara kalau bisa ketemu. Ya apa caranya yo berbicara itu dengan tanpa kita ketemu tapi bisa berbicara. Dulu orang Jawa mungkin bisa juga bicara kebatinan soal hati, hubungan nurani, ada sambung hatinya. Mungkin kalau Anda hubungan emosional sangat kuat, bisa jaga ibu Anda ketika walaupun di rumah, Anda di sini bisa merasakan apa yang Anda rasakan, bisa misalnya gue kene hatiku kok gak enak yo kenapa anakku yo kok ora ono apa-apa, atau bisa juga aku orang mulai-mulai kakak ibu ya tapi ya wis kemudian bener mulai ya. Potensi yang ada di alam itu sangat banyak, baik tumbuhan, benda mati, benda hidup, semua ada manfaat. Batu, sertu, besi, dan semua bisa gak tani pangeran. Ngomong kipas itu, unsur kipas apa saja, ada plastiknya, pak, ada besinya. Sopo sih besi? Sopo sih biji plastik? Masa merah-merah ngomong ini? Nah, biji besi, dari mana? Nah, ini tidak ngono ya semua, walaupun nek kasat mata orang awam itu chip ini Mas Pion itu Pak, itu Sony Pak, ngono ya. Lah rumah samu Sony iso nggak besi ngono ta? Itu potensi. Kemudian yang terakhir adalah potensi agama sebagai pedoman petunjuk hidup demi keselamatan hidup di dunia dan itu saya sampaikan walaupun secara produknya ada bentuk kipas, tetapi kipas itu ada komponen terbuat dari besi, plastik, kuningan dan sebagainya. Loh itu masuk Mas Pion iso nggak kuningan? Ayo wis. Nek iso nggak kuningan tak tukune ya ngono. Atau mungkin kalau bisa opo hijau ya bisa. Nah, itu nek urusan dicetak nang pangeran yo kabeh nek Allah. Walaupun wujudnya jelas Pak kalau pabrik ini kene iki sih Pak karyawan iki desainnya iki ada. Tapi nek diterus-terus no masih kon profesor kon iso nangge biji besi. Ya iso kan. Manusia itu apa ya memilih. Oh, itu ono wesi rek, iki mesti diobong ini, ditabek ini. Itulah tugas.
sehingga bisa mewujudkan menjadi sebuah karya, sebuah prestasi yang bisa dirasakan, bisa dimanfaatkan oleh kita atau umat manusia. Jadi di situ yang kita harus paham. Maka di sini perlu Anda sadari dulu. Apa sih nurut yo tapi tapi aneh-aneh yo kabeh nurut profesi di sini dulu sambil kowe. Coba temukan resonansi, temukan gelombang yang menurut Anda pas, gelombang menurut Anda, oh potensiku di sini, aku di sini. Nek sampai ngomong sempurna total, saya tidak bisa. Tidak bisa. Yes, paling tidak 0, berapa persen Anda temukan, itu maksimal. Masih konfirmasi menjadi penjara untuk mendapatkan ridho Gusti Allah itu ya kak, semua amalan ibadah yang dianjurkan, diajarkan Rasulullah, kamu laksanakan semua berlaku 100% ini. Itu ngomong ibadah, ngomong profesi, kebutuhan manusia, sampai kan. Mau bukti ini hari ini ya, pendidikan jurusan ya mau macam-macam lah. Wah, kamu juga jurusan PAI. Ya, nek sarjana PAI hampir ya. Apa? Ya Pak, tak ngurus Pak sebenarnya ini, ngono. Ya terserah. Atau mungkin karena Anda punya basic pengetahuan yang menurut Anda, saya mampu, saya muda, gue bisa wong sing boleh angel-angel tak pasti akan mencari kemudahan-kemudahan yang menurut dia mampu. Nah, menurut dia mampu itu kalau tidak tahu potensi yang ada di dirinya, ya, ya percuma ya. Pada akhirnya nih ngomong ditutup nonang profesi, kebutuhan manusia, mau sok sarjana pendidikan agama Islam kok jadi KPU, jadi legislatif, jadi kepala desa, jadi apa mana, jadi pegawai bank, atau mungkin profesi yang lain. Nah, idealnya Anda sebagai pendidik atau pendidikan, dan saya paling tidak ya jadi guru agama. Itu kan idealnya, atau mungkin luaran dari profil lulusan Anda di Prodi PAI juga seperti itu. Tapi kadang di masyarakat juga berbeda. Ini kan menjadi potensi yang mungkin bagi adik-adik bisa kembangkan di dalam kehidupan Anda nanti. Nah, yang nantinya bisa mewarnai kehidupan baik di diri Anda, keluarga Anda, lingkungan Anda, apalagi negara. Potensi-potensi saya kira di dalam diri manusia juga macam-macam. Cahaya itu tidak akan indah ketika itu hanya muncul terang benderang di Jakarta tok. Nah, misalnya di setiap daerah itu ada sinar, ada lampu-lampu yang bisa dilihat di langit secara jelas, saya kira itu akan menjadi indah dan menjadi sebuah potensi negeri yang itu ngomong potensi harapan kita di dalam kenegaraan terkait dengan prestasi keunggulan. Dan ini saya tekankan pada individu masyarakat harus membangun dirinya, membangun potensi yang ada dalam dirinya sehingga bisa mewarnai negeri ini menjadi negara yang indah. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana kita mengenal potensi yang ada dalam diri. Secara harfiah potensi itu adalah bersifat kuat, ya, atau bisa juga kemampuan kekuatan yang baik belum terwujud maupun yang sudah terwujud tapi belum maksimal. Nek boso nih aku nang teknik paling yo kira-kira toko awakku dari diri Anda yang bisa dijual itu apa? Nek ngomong kasar mana? Sing iso ndadekno awakmu iso oleh duit iku apa? Aku saiki ya sementara juga dadi anak, Pak. Jadi aku iso ndek duit ya njaluk bapak, Pak. Ngono lho.
kira-kira menit bapakmu gak ono, kira-kira orang bisa menghargai kalian, bisa memberi sesuatu materi pada kalian, itu karena apa? Lah, gitu. Ono wong sing karena aku gak sapa-apa, aku sapa duwe tok yo iso rek. Ini Amudin ya, mana NU badan. Masih gak masak bendino ya keturutan aja. Tahlilan ngalor terus yang muslimah yang ngontok. Ayo. Pengertian dari potensi menurut bahasa Indonesia ini bisa juga dimiliki seorang namun belum digunakan secara maksimal. Ini butuh kejujuran, ketegasan, kematangan, kedewasaan, kecerdasan. Artinya Anda harus jujur terhadap diri Anda. Wes, ya terimalah itu mengenai bahasanmu syukuri. Wes, potensi yang ada di diri Anda sama nopo. Mungkin Anda diberikan Tuhan potensi suara. Loh, kan buat kayak nyanyi, buat kayak kiroah, buat kayak apa. Atau kayak apa lah sih penting itu suara itu bisa di deloan artis ya. Orang itu misalnya yang bagus rambutnya, iki bisa tadi iklan ya. Ya, iklan sampo. Loh, ono sing kuku nah yo ono iklan. Ini potensi-potensi yang perlu kejujuran, perlu. Nah, Anda harus berpikir bahwa mungkin hari ini Anda belum butuh materi, belum butuh apapun dan sebagainya karena masih proses. Tetapi suatu saat ketika orang tua Anda sudah tidak ada atau sudah tidak mampu lagi, Anda harus berdiri di kaki Anda sendiri bersama keluarga Anda sendiri. Hidup berputar terus. Walaupun Anda dikai warisan akeh ya tetap Anda bisa meminitnya itu. Anda harus bisa berdiri dengan kaki Anda sendiri. Kayak kuliah ini juga termasuk upaya atau ikhtiar usaha untuk bagaimana nanti kehidupan di masa yang akan datang. Dengan Anda belajar di Universitas Islam Majapahit, di PHI, secara administrasi Anda punya ijazah, secara keilmuan Anda punya, nah itu ada bekal Anda untuk berdiri, untuk membangun sebuah potensi. Ini termasuk. Nah, dari situ maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian atau bisa juga potensi itu adalah daya, kemampuan, dan tenaga yang dimiliki seorang akan tampil daya gunakan secara optimal. Orang kok bisa punya profil macam-macam, kira-kira wong sak dunia kilo nyambut dari foto kafe, agak pun, yos kabut. Nek ngomong amen wong aku ngalah pengen nyetak tangan yang mesti cara Pak. Cangkem iki cangkem ya mesti mangan Pak. Kene diciptakno lanang wedok ya mesti ana pasangane Pak, ya mesti rek. Tapi apakah sesuai dengan ideal Anda atau enggak? Nek kan hanya sekedar makan, minum, ya kewan cecek ya sore Pak. Misalnya takut sampai ngisi dengan cowok-cowok ini, pokoknya aku menyerah apa? Pokok sing aku itu ditakon nek lama jenengan jaler apa ekstri pun masa ya ngono ndak. Eh, paling takon liyane. Ayo coba sampean dolen nang mulai pasangan nang omahmu. Paling ibumu takone, "Oh, sapa nduk? Sapa Mas?" Kanca kula Bu, ekstri. Masa ngono ndak ya gak paling tangan anake sapa main di kuliah ndi ya ngono. Ya, iku nek jek kuliah, nek wis anu takoke macam-macam. Nek bapakmu santri wis apal pirang jus nah, lah piye? Baru wetan wis ngono. Berarti potensi itu adalah segala daya tenaga yang belum kita kasih. Jadi adik-adik ini sangat berpotensial. Anda tahukah 5 tahun ke depan nasib Anda seperti apa?
Saya sendiri dulu aja nggak punya cita-cita tuh jadi dosen ya enggak nek. Ini sembuh. Tapi wis pokoknya bitnya itu golek ilmu nah. Dan sejauh sing ngatur seperti ikhtiar usaha apapun hari ini saya punya pekerjaan ini ya saya jalankan apapun kesempatan kita gunakan dengan maksimal mungkin ya akhirnya seperti ini walaupun manusia juga harus berpikir perencanaan juga kabeh itu yang direncana tapi hasil akhirnya sih nek ngomong agama ya ono padha qadar ya ono takdir ono bahkan ono dalile maneh orang itu bisa berubah kalau dia mau Tuhan berikan kesempatan itu walaupun Tuhan bisa catatan tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kalian untuk merubah nasib. Coba sampai nih kepingin urip malah saat jelas turunane kiai turunane pengusaha gak mungkin uripku melarat ngawuren sih uripmu ya melarat tenan kok ini mati enom kok wis mbal ndak ngono walaupun donyamu cek wae tapi kon gak seneng mati enom ngene kecelakaan apa ya Anda tidak bisa. Oke. Kemudian berikutnya adalah pentingnya mengenali potensi diri. Mengenali potensi diri adalah awal dan penting bagi keberhasilan kehidupan manusia. Tanpa mengenali itu, maka tidak tahu bahwa dirinya berpotensi, tidak tahu bahwa dirinya berpotensi bidang apa, dan bidang lainnya. Terkadang ini kilo masih sampai 18 ini. Kuliah ya podo, dosen ya podo. Nasibnya beda-beda ya. Walaupun mungkin orang yang udah di guru agama untuk SD, orang sing MI, orang sing SMA, orang sing bahkan orang sing nganggur, orang sing dadi pedagang, orang dadi padahal kuliah podo, kurikulumnya podo, kan. Tapi hasilnya bisa juga berbeda. Nah itu tergantung pada lingkungan. Dan sampai memang kalau dicetak sesuai dengan kurikulum, ya maksimalkan. Kamu harus benar-benar menguasai betul. Misalnya capaian pembelajarannya apa misalnya dia harus nah, capaian belajar di agama Islam harus apa dia harus sehingga orang tahu oh ternyata dia memang kompeten di bidangnya itu cocok nih dengan guru agama karena dia juga sarjana pendidikan agama dan dia saya yakin mampu yo berarti orang dan awakmu kuliah yang dalil pokoknya budal ya pak untuk kelas turun ngantuk yo terus yo apa saja Urung ya pangeran mana pak? Loh ya iya. Tapi ya kita harus maksimalkan diri kita. Usahakan bahwa kalau saya di prodi yang lain saya katakan cita-cita orang ya apa carane ya. Kalau kita bekerja itu nggak sampai berkeringat, tapi kalau makan harus berkeringat. Ya apa? Pikiran sing lanang-lanang itu. Ya apa carane nyambut gawe sing gak keringetan, tapi nek mangan kudu keringetan. Iya. Mosok kon nyambut gawe ini keringetan, marung mangane gak keringetan. Itu betul ya. Tapi nyambut gawe-mu ya sedino kaya mu mek 15.000 kok ben nang warung pisan tok. Iki padahal nyambut gawe sedino. Misalnya kerja Anda bekerja di perusahaan, bekerja bagian pasaran, bayarannya piro sih? Paling 30.000, 50.000. Dan 50.000 kok ben nang warung telu wong loro. Tapi ya mau caranya awakmu bekerja itu gak sampai keringetan, tapi hasilnya bisa mangan wong akeh mangan keluar-keluarkan lho. Ya apa caranya? Nah, misalnya Anda sebagai seorang dai, misalnya Pak Erek Dai, pun ceramah sak jam wis nomormu 15 juta. Cara awakmu ngomong sak jam gak keringetan kan ya? Tapi duit 15 juta kira-kira kok kayak nang warung kok entekno ya apa terus aku. Ya, minimal ge wong mangan wong 100 cukup ya. Loh, iya. Tapi kalau mungkin produk yang lain saya sarankan seperti ya apa caranya kamu bekerja itu tidak berkeringat, tapi kalau makan berkeringat. Artinya apa? Hasilnya besar, kerjanya kan. Itu moto ya apa?
Nek bahasa sosiologinya need atau NA, need is of motivasi. Jaga, jaga. Nek wong Jawa ono sing mangan sepenting kumpul. Nah, urip lapo sing nyantai-nyantai. Di Indonesia tok urip nyantai. Ini yang ini gajah mulu wong santai mesti ngopi. Coba aku nang Cina, nang Korea, kau ya. Ayo sampe nang sawah preman. Preman wong Cina mbek preman wong kene lah siji. Wong kene teko nang Tegal sik karo Pak Dhisik. Kopi baru tanda gawe. Panasan titik ning kiri. Wong Cina gak deh. Jam kerja jam berapa? Jam 8. Oke. Istirahat jam berapa? Jam 10. Sarapan dulu. Ya. Jam 12. Jalan gitu. Kenapa etos kerja orang Indonesia dan orang Cina, orang Jepang beda? Itu cacat ngono. Etos kerja misalnya preman wong Kediri sampai preman wong Mojokerto. Gitu. Preman wong Pacet ambek wong Dawar ambek wong Sopo gitu. Kan karena potensi diri NA-nya mau jauh dunia. Lawamu prinsipmu apa untuk membangun diri? Anda juga butuh hidup, Anda juga butuh bahagia, Anda juga butuh. So, posisi gak kepingin uripe meneh gajine sak wulan 15 juta katakanlah. Minimal iso kredit Innova atau mungkin yang gajinya 100 juta saya coba tiap 3 bulan sekali umroh punya pokoknya aku pingin kasar menung sahami deh wis Pak penting Pak sepenting urip rokokan bensin ono rokok ono jagane omong soalnya alhamdulillah Pak ya gak apa-apa ya tapi nek ngomong menungso kancane kok iso awak kok iso ngono ya mbok saya kira kalau manusia normal biasa kamu ya wajar lah kalau dia ingin kerjanya adem gajinya tinggi nyambutnya kasar itu memang pada prinsipnya kalau bekerja tidak berkeringat atau nggak sampai berkeringat kalau makan pasti berkeringat pokoknya ngurusin so enggak oke. Manusia yang berhasil biasanya manusia yang mampu mengelola dirinya self regulation ya, bahasanya awal tadi memanage mengatur hari ini cek nomor entek no soro artinya berinvestasilah pada diri Anda sebanyak mungkin sebelum Anda diganggu lihat sampai saiki gue keganggu anak bojo coba ini nek wis mari nikah katene kuliah aku sing si bojo sing anak sing guru masak sing tambah gak mungkin ini saiki sampean mumpung guru ngono sibukan ngene iku guru dituntut ngene manfaatkan hari ini belajar sebanyak-banyaknya apapun Anda bebek nih ono UKM ini melok UKM ini ono sempat bikin melok barangkali itu yang nanti bisa membawa adik-adik bisa berteman pada siapapun boleh asalkan Anda harus jaga diri basic kumpul ya kumpul tapi aja kumpul tapi aja kumpul iya rasanya Anda bergaul sama siapapun boleh tapi aja elok-elok artinya Anda berteman pada orang yang kecopet atau menusahnya tapi aja melok dadi copet lah ngono sih sing ngapi ya walaupun mungkin ada orang yang mengatakan awakmu gembul minyak wangi ya patut wangi kamu gembul copet ya dadi copet ya nek iso aja ngono Anda punya modal diri walaupun ada banyak kemungkinan bisa terjadi kalau kita iman kita tidak kuat jadi bagaimana kita untuk menata atau self regulasi diri Anda kalau hari ini anggap wah alah menit atur bening
Padha menek muring-muring ngene kan. Lah kon niku lha opo sembayang bareng. Padha kurung jelas swarga nerakane. Engko urusan swarga neraka menil. Ya iya, boleh. Ya, ya monggo terserah sampean. Tetapi saya berharap di dalam event ini atau mungkin virus seperti ini sampean gawe urusan sampean. Mene mosok aku ngurusi sampean. Lah aku ki apa sampean? Ya, sampean mahasiswa saya mungkin ya hanya sekedar soal coba ketemu konco sampean sampean nggo tembok bane bocor. Oh, lho lha apa nduk? Bane bocor, Pak. Ya tak tambah. Atau mungkin ketika nang warung. Lho, sampean mriki mungkin ya paling ikut tok. Kok gak menang sekarang? Yang bertanggung jawab diri Anda ya diri Anda sendiri. Masih sampean mesti jarene nek wis nikah sing cewek-cewek swarga neraka melok bojo sampean ya iya. Tapi ya diri Anda juga menentukan dong. Cara mengenali diri justru bergaul atau berinteraksi dengan orang lain, disertai sikap keterbukaan, menerima umpan balik dengan yang semua maksudnya. Itu malu. Semua mumpung isi nol. Habiskan waktumu untuk menginvestasikan dalam jaringan pengetahuan ilmu. Kalau orang tua saya dulu mengatakan akhir zaman itu awak mau nikah cakaran ramangan kue. Bahasane yo opo rek? Bahasane kalah cakaran. Mosok aku kudu cakar-nyakar kan enggak kok. Artinya kalau Anda dalam kehidupan masa depan bekal hidup Anda, pengetahuan Anda, pengalaman Anda, jaringan Anda kurang, ilmu Anda kurang, yo terima nasibmu kan ngono ya. Nah, sampean nggak punya teman kamu cari, yo ketemu jalan. Rezeki bisa selewat siapapun, bisa teman Anda, bisa dosen Anda, bisa tetangga Anda. Misalnya ini, wis, sampai mari lulus S1, duwe sarjana, ijazah S1, SPDI. Nah, sampai gak dikenalan konco kalau kadang nggak sekolah dewi ya sampean. Ya wis gak apa-apa nggak sekolah dewi, saya akan menjadi guru bagi anak saya, keluarga saya. Ya iyalah, itu paling hebat. Jadi adik-adik minimal yang cewek kalau nanti tidak ngajar di madrasah, tapi madrasah di dalam rumah tangganya. Ya gak apa-apa. Itu juga perjuangan menuju. Tapi yo jenenge menungso yo gak mungkin. Aku kuliah yo bodoh Pak. Itu ya. Kemudian langkah-langkah atau berikutnya menerima umpan balik dari orang lain itu bisa menyusun kerangka analisis. Jadi ketika Anda punya jaringan, punya kekuatan, punya kekuatan, Anda bisa melihat, oh aku cocok begini, ya wis gak apa-apa mas gak tadi gue, tapi yang ini. Saya kira Anda belum merasakan persaingan di hidup ya. Sapa bapakmu lah, pak ibumu. Masih guru ya saingan dengan guru. Mengapa katakan saingan itu? Mosok sekolah ini diterima guru tawar dan cukupnya guru mek 5 ya 5, mosok di 6. Kesempatan itu semakin persaingan hidup sudah delok saiki lho, caleg-caleg iki lho. Kabeh iki nyambut gawe rek. Burung karuan dadi tapi wani bondo ngono lho. Gawe banner dipasang fotone misalnya Partai Amanat Umat. Partai opo ya sapa yo sampeyan yo sapa, partai yo kapan. Kira hitung-hitungan matematika guru karuan dadi, tapi kan dia ikhtiar. Ya bondo rek ngono lho. Itu loh, ya. Jadi ketika kita sudah berinteraksi dengan manusia dengan yang lainnya, kita harus mencocokkan kira-kira apa yang bisa kita kembangkan. Bisa kalau sekarang bahasanya kita kolaborasikan dan manusia tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Pasti
ada yang keterkaitan dengan yang lain. Itu pasti akan terjadi sebuah interaksi di dalam kehidupan. Tapi modal interaksi ini awal sampai misalnya pas-pasan, ya mungkin jarang orang berinteraksi tapi nek sampean potensi ini akeh, ya saya kira orang akan mudah bergaul atau menemukan. Potensi prestasi, yaitu cita-cita yang diwujudkan dalam kenyataan. Jadi kalau potensi itu yang belum diwujudkan, kalau prestasi berarti cita-cita yang hendak diwujudkan secara nyata. Wis nek zaman sampean SD biyen, MI biyen, madrasah biyen. Mesti cita-citamu jadi apa sih? Saya itu wis gede lah ngalih. Biyen dibujuk ya mek Orde Baru ya. Dadi apa dokter, polisi. Saiki dadi apa sampean? Dadi polisi kedua Pak. Dadi PNS mau Pak korupsi. Aku dadi apa nduk? Wis dadi apa sih? Atau Anda cita-cita hidup Anda itu apa? Terus dadi korak ya wis mari. Weh. Ngono. Atau mungkin aku tak jadi jomblo selamanya aja Pak. Ngono ngono iku. Cita-cita mungkin jadi apa? Jadi orang yang baik. Tapi saya kira kalau manusia umum ya mesti ini kepingin dadi sing apik Pak. Mosok kepingin dadi sing elek-elek. Ya kok dadi cita-citane elek dadi apik Pak. Ya wis tak apa-apa. Terserah lah. Ada orang itu masa muda dia mau dihentek-hentek. Karena dia berprinsip bahwa kehidupan yang jelek-jelek sudah saya ambil Pak. Jadi di masa tua kali sing apik-apik itu. Hari tobaté. Bisa ngurip kok rencana ngono niku. Ada teman saya mengatakan itu, tapi masa muda dia udah bangun wis. Yo gelut, yo tawuran di penjara, yo mabuk sembarang. Kari tuwe tobat. Wis jasan aku wis ket nomos cara wowoan sing elek-elek tak puteki. Aku saiki pun tobat. Aku sampe kok kono siap. Pokoknya sing apik-apik, kari wong bukan sing apik-apik. Oh, jos kon sing elek-elek. Kon ngombe-ngombe seblenger. Kon tawuran seblenger. Oh, tapi iso awakmu bencana ngono. Ya nek pas nglakoni elek kematian, Tapi kalau ada berpikir baik, ya muga-muga ya nomor tuwe tapi anu sudah siap. Jadi prestasi itu bisa ngomong secara psikologi macam agar orang itu dapat berprestasi ada beberapa persyaratan mempunyai tujuan memenuhi persyaratan untuk memperoleh prestasi diperlukan ikhtiar dan jihad apa yang ngomong jihad itu apa jihad itu menurut sampean piye to wes definisi sampean jihad itu piye apa menurut sampean piye jihad itu piye yang terakhir ini berdoa dan tawakal oh iya ini ngomongnya wis rada ini ngomong berdoa ikhtiar tawakal kira-kira masuk usaha dhisik baru berdoa apa doa dhisik baru tawakal apa piye ya dan artinya apa usaha pasti yang jihad butuh pengorbanan. Hari ini Anda mengorbankan waktu Anda untuk santai-santai, mengorbankan waktu untuk bermain, mengorbankan waktu untuk melakukan potensi itu juga termasuk jihad. Jadi Anda mencari ilmu itu sebagai jihad aja. Makanya sampai misalnya doyer pelabrak celakan mati, oh sabilillah. Apa jenenge? Berjuang dalam menuntut ilmu. Orang mengenai kadang kan seorang suami yang bekerja niati ibadah dianggap jihad kan
Nek sampean hari ini berjihad, Anda berjihad untuk masa depan Anda, kehidupan Anda. Doa bertawakal. Terus yang dimaksud tujuan itu tujuan itu. Iku mang bolak-balik tak omong. Kita hidup itu untuk apa? Untuk apa? Pernahkah Anda bertanya untuk itu? Ya tahu Pak. Makanya saya ingin ya Pak. Istiqomah orang. Istiqomah. Ya sama nih Pak PAI ya Bismillah. Mungkin di pertemuan sebelumnya Bismillah jurusan akeh, tetapi hari ini saya ditakdirkan di jurusan ini ya Bismillah. Apa jare tapi maksimal loh, tapi ya maksimal loh. Artinya prestasi akademik, prestasi yang lainnya harus Anda capai, Anda raih. Belajar ya sing tenan. Ojo kayak syarat tok ngono lho. Nek kayak syarat tok ya monggo. Menit tapi ojo bersolo ngono lho ya. Nek kancane dadi ngene. Apa gak mesti mau. Iku buktine biyen sekolah ranking siji terus kok saiki ya dadi tukang jahit. Oh iku sing sekolah. Ya mungkin dari faktor yang lain. Iku jane gak patek pinter, Pak. Tapi dhewe sregep ngono, Pak. Ya mungkin dari nilai sregep itu itu akhirnya mau percaya kan ya. Bagaimana orang itu menjadi percaya, orang bisa menghargai Anda. Gak pinter tapi sergap ya padha ae. Oh, sawarga gak. Aduh. Kemudian yang menjadi persoalan beberapa hal yang dapat menghambat orang itu mencapai prestasi. Ada karena virus mental. Apa virus mental? Jadi kira-kira wong itu gak berprestasi menurut sampean apa sih? Wong gak berhasil atau gak prestasi karena apa? Kurang apa? Terus senang-senang tok sampean kira-kira wong iku lho kok apa wis takdire, mosok ya takdire ngono rek. Nek kok enak tok wong kon wong agama ya wis takdire bapak melarat. Apa-apa. Temen kon, terima kon, ikhlas kon ngono. Gak gremeng kon ngono. Saya kira-kira coba kon coba numpak peda vario anyar awakmu peda RC. Apa wis takdire yen aku nek kowe iki ya. Ya bapak. Temen kon ngomong ngono. Gak gremeng pakmu kan. Ya. Atau mungkin kancamu lah hubunganmu wis burak kancamu wiji api temen awe kok terima ikhlas kon wis jane duwe kuwi iki kira-kira ngono kan virus mental itu bisa juga ya apa ya virus mental itu apa ya misalnya oh, ya. alas alas iki sing akeh ya pemane virus mental mau tahu cuek ya nek cuekmu itu cuek jadab nek cuekmu males ya remek kon ya asbah kamu urus ini gak ngurusmu gak ngurus kon karena nyiden apa ya gak apa-apa nah ini kok gak ngurusmu halak bakal ya wis ya gak lulus tenan kon nah coba musbah wis kari wis gak metu bisa wis ya ya absen gak nututi ya gak lulus sampean kurang menghargai diri sendiri ya. Kurang menghargai diri sendiri salah satu faktor penghambat di dalam meraih prestasi. Jadi adik-adik itu kalau tidak bisa menghargai diri sendiri ya yang itu berenang harus bagus atau mungkin ngerasa-rasa ngomong-ngomong tok gak ngomong ya. Jadi prestasi kelebihan orang lain kekurangan orang lain dijadi diskusi ya nggak pernah diskusi dengan dirimu. Kira-kira awakmu tiap hari berapa detik sih awakmu diskusi tentang awakmu? Pernahkah Anda lakukan? Bahasanya lamunan lah, gitu ya.
Kalau misalnya Anda bisa ketawa demo nanti lalu menghargai diri sendiri itu artinya ya apa yang ada diri kita secara jasmani maupun rohani kita berarti yo kan temen-temen yo kadang yo wajar lah kadang yo rada bener yo wajar itu nek kaulane ya itu nek kemanusiaan ya yo kadang males tapi yo kalau bisa malesnya juga kayak ya di akhir lah temen-temen. Kedua, ketiga adalah ingin aman dan terjamin. Kadang mau egois. Ya. Sementing aku anu le, ya mending kon dititeni mek kancamu masih anu ya. Mana saat ya, ini aku kari tak tulungi, saya aku kari gak. Yo manusia memang selalu berkompetisi. Gue bisa selalu mau kompetisi, bukti nih wis wayah kate buko atau antri kate bayar nang bank atau apa mesti yo ono tekanan untuk saya lebih dulu pasti. Dan uang kepingin terjamin tapi ya. Yang keempat, orang itu takut bersaing. Cocok ini. Ah, ya karena aku ngaku. Ya harus berjuang. Saingan, tantangan itu pasti ada. Masih sampai kuliah ini yo koyo semester siji aman-aman semester telu ono sing ditakono dulu wingi lho anake Gus Do lho ono sing takono sampean ramen ya apa lho Bu aku isih kuliah ya gak apa-apa jarene pokoknya sampean gelem ngono ae lho ya apa ning ngono jawab ya apa atau yang laki-laki misalnya semester papat wis diterima ngajar nang kene sekolah atau diterima dari akhirnya kuliah terbengkalai. Ada yang mungkin di perjalanan orang tua ayah meninggal, akhirnya kan sendoleno, wah, iya. Macam-macam kan. Takut bersaing itu takut nanti ada tantangan cocok. Yang terakhir tidak punya keberanian. Wani urip ya wani kalah menang kaca. Pergi kalah ya oleh-oleh sampean ngono ya. Wah iku lho rek jane ayo. Ya gak duwe pacar. Wah wis kalah menang cacat jane ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini gak pengajian nih kira. Pengajian ngono toh. Tak kok oh. Ini gak pengajian ini. Hmm? Hmm. Duh, aku biasa misalkan audit rek. Oke, meneh sampean wong ngerti agama sing padha mek negara Islami mek negara apa. Ya semua ada kaitan. Dan aku ngomong ini tak gawe padano bidangnya arek teknik. Ya kan gak mlebu tekmu ya. Yang ini kan kudu madana artinya ketika ada adik nanti berjuang sesuai dengan kompetensi Anda sebagai warga negara seperti apa? Misalnya pendidikan agama, ya kamu harus menopang. Makanya keterangan saya bisa nggak jauh-jauh dari itu. Materi itu ya ngono, kowe buku ya.
Artinya bagaimana yo semua dosen punya metode masing-masing. Nah, nek audene gak kok padano yo gak nyaut sampe. Ya bukan menyimpang, ya semua harus dipadu dengan diskusi kita. Dan ini bahasannya ambek visi, ambek komunikasi ya beda. Karena orientasinya berbeda. Nah, kalau adik-adik mungkin fokusnya di bidang agama, bagaimana orang-orang yang ngerti agama terhadap kehidupan berbangsa dan negara? Ya, ya. Makanya di Pancasila sendiri ya ada unsur ketuhanannya itu. Dan orang-orang itu macam-macam. Wong itu untuk mencapai sebuah ridho itu kan macam-macam jalur. Orang-orang berjuang untuk negara itu ya di bidang semua. Nah, orang teknik batu berjuang ke negara itu, ya karyamu piye rek. Saya harus mendorong di situ. Saya harus mengembangkan, menghidupkan dari sisi potensi yang ada di dalam diri. Makanya saya jamin, saya ketika di situ harus, awalnya harus gede ya, mahasiswa. Artinya saya harus belajar dari titik mana saya harus kalau hari ini Anda masuk di prodi PAI, berarti saya harus mulai belajar dari titik prodi pemerintah sesuai dengan kurikulum mata kuliah. Saya harus mengerti. Nah, aku dari titik yang lain, oh, sama tolak-tolak itu. Artinya, saya berharap ada yang nantinya punya titik basic pengetahuan agama. Nanti beragamanya di dalam masyarakat, bernegaranya, warga negara yang beragama seperti apa. Jangan sampai orang yang beragama Islam anti pemerintah, anti negara, tapi bisa menjadikan agama sebagai wadah yang paling besar untuk menjadikan negara ini menjadi lebih. Itu nek wong ngagomo, dan nek wong teknik ya berjuang dari sisi teknik mesin ya bidang permesinan. Orang pemerintah dari sisi pelayanan pemerintahan dan sebagainya. Orang komunikasi berarti cara bahasanya. Berarti saya harus mulai dari itu. Tapi saya harus memberikan pengetahuan itu sesuai dengan titik awal. Dan aku mulai ke awal ngomong awal mulu pendidikan luar negara ke SD SMP dulu diajari deh. SMA tahu no tak pelajaran ini. Ada tuh Pancasila warga negara. Gak usah nengkon napalan ya laupo. Kalau S1 mahasiswa harus mulai penalaran. Jadi sampai nanti itu harus tidak hanya sekedar tahu, tapi memahami juga. Memahami juga. Ketika Anda harus memahami, maka ketika Anda bermasyarakat, ketika Anda menjadi guru, jelas no itu enak. Siji lho nek awakmu nek mulang gak menguasai materi, beda. Anda menguasai materi, yo berpengalaman, enak mulang. Ngomong sak jam roja gak terasa. Ya itu nek durasi waktu, tetapi ketika Anda menyampaikan sesuatu itu Anda tahu dan memahami, saya kira akan lebih enjoy dan bisa diterima oleh sama halnya ketika Anda saya tanya, coba ceritakan kamar tidur Anda. Ambek koncomu sing tahu nang omamu, turun nang kamarmu. Saya suruh cerita. Bagaimana mereka berceritanya? Beda. Mungkin karena kamu tiap hari membersihkan, merawat, dan sebagainya, Anda tahu dan paham betul. Temanmu ya tahu, tetapi dia tidak tahu, tidak paham. Mungkin Anda ketika kenapa di situ saya pasang foto ini, Anda mungkin secara filosofi tahu, sehingga ketika Anda menjelaskan kamar tidur Anda, di kamar saya itu ada sebuah gambar yang pasang ini, maksud saya seperti ini paham. Nah, kenapa saya mengajarkan ini harus ditolak dari yoga? Biar Anda match bagaimana agama dan negara pengetahuan Anda. Sehingga nanti ketika Anda sebagai masyarakat yang berpendidikan agama Islam, ngerti tentang hubungan negara dan agama dengan pendidikan orang.
Jadi Anda berjuang sesuai dengan kompetensi Anda. Ojo sampai mengerti agama mencolok dia. Ya, artinya orang yang tidak ngerti agama ngomong agama, wong sing ngerti agama ngomong politik. Nah, ini kan sampai juga ngerti lah di. Oh, iki lho. Artinya apa? Misalnya hubungan dalilnya apa sih ngomong dari sisi agama Anda bisa menyampaikan. Yang kebetulan adik-adik sebagai mahasiswa, jadi ketika sampai ngomong negara dikaitkan dengan agama, paham. Itu. Jadi saya tidak akan jauh-jauh dari titik awal Anda belajar. Dan aku ngomong secara umum, ya bisa saja. Artinya contoh-contoh itu harus paling tidak jauh dari apa pengetahuan Anda. Jadi nanti harapannya ketika Anda ada di lapangan, menemui persoalan, Anda bisa menjawab. Ketika Anda berceramah atau apa ngomong bagaimana meningkatkan wawasan kebangsaan dari sudut pandang Anda. Mencintai negara itu kudu waton, sebagian dari iman. Kok iso ngono? Dalilnya Anda bisa menghubungkan. Oh, iki loh dalilnya iki. Sehingga negara, masyarakat, negara. Nah, kan ngomong konsep negara, pemerintahan, undang-undang nomor pasal sekian-sekian. Oh, iya, enggak. Dan kan pas tadi gue pondok, ngaji, kilo, menurut agama itu ada dalilnya ini. Sehingga mencintai negara itu sebagian dari iman itu dasarnya dari ini. Kalau hukum formalnya seperti ini, undang-undang seperti ini. Maka Pancasila itu ada bermusyawarah, musyawarah itu dari bahasa agama seperti ini. Inilah yang digunakan. Artinya bangsa kita juga beragama karena ada istilah agama yang digunakan di dalam kehidupan negara kita. Bukan berarti agama itu terpisah dengan kehidupan bernegara dan berbangsa, tapi ini bersinergi berkoordinasi sehingga kehidupan negara ini menjadi. Makanya kalau kita bicara secara simbol negara, kenapa Indonesia tidak mengatakan negara agama? Walaupun secara demokrasi, secara hitungan matematika, mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Nek ngomong logika, demokrasi, ya mayoritas Islam. Kenapa kok gak jadi negara Islam? Apa bodoh-bodoh kiai-kiai wong Indonesia itu? Apa pondok goblok-goblok kabeh? Indonesia bisa seperti ini ya karena beliau-beliau para muazzis, para ulama ketika itu berpikirnya lebih dari berpikirnya manusia kalau menurut saya. Artinya menempatkan agama itu di atas negara malah. Negara itu sebagian dari kehidupan. Makanya kalau misalnya adik ini menjalankan agama dengan benar, gak melenceng-melenceng, imannya kayak malaikat tuh loh. Adik negara gak pakai. Hubung imannya awak dhewe cek ngene-ngene, nah iki butuh negara. Butuh aturan ini, butuh kesepakatan ini. Nah, itu maksudnya di situ. Jadi ya kita harus menyesuaikan dengan. Misalnya kalau saya ngajar PKN di matematika ya saya harus sesuai dengan bidangnya. Karena mungkin dia berjuang di kenegaraannya di bidang urusan matematika ya. Jangan dikira matematika urusan siji tambah siji loro. Matematika kehidupan, matematika politik, matematika ada semua. Matematika jangan dipahami pendidikan matematika, tapi matematika hidup itu juga ada. Artinya apa? Anda harus punya hitung-hitungan. Usia sekian saya kuliah, usia sekian saya harus kerja, usia sekian itu matematika. Nah, ngono loh, kenapa saya harus matematika? Artinya negara juga harus punya hitung-hitungan. Misalnya contoh matematika dalam kehidupan bernegara. Hari ini misalnya kasus MK misalnya
wis ono putusan bahwa Gibran boleh mencalonkan. Resmi toh, ada putusan boleh. Sekarang ada pengajuan sidang ulang putusan itu. Kira-kira misalnya sidang mana diputusno batal. Padahal itu sono putusan KPU bahwa Gibran boleh mencalonkan. Terus dirubah. Kira-kira gak tawuran. Saya matematika politik, matematika negara piye. Ngono hakim ngono, oh secara hukum harus ini ya putusno, ya setawuran teh. Geger. Negara iki. Lah kok iso geger? Lah memang samu gak bener iki gak nek bodoh ta. Nah, nek misalnya sampean kelangan duit 1 juta, 2 juta gak masalah, iki sak Indonesia. Ini makanya MK juga secara hukum nggak berani, makanya tuntutan para aktivis untuk mengkaji ulang putusan itu ditolak. Itu matematika itu. Nah, ini ngomong matematika mesti tak. Nah, ini aku Pak mau sama tahu matematika ngomong. Ya enggak. Berarti sampai ini harapan saya Anda dalam menjadi prajurit, menjadi warga negara dari kompetensi pengetahuan agama, bagaimana menjadi warga negara yang nasionalis, yang punya, yang Anda harus, dan nanti Anda jadi masyarakat berjuang dari sisi sini, dari sisi sudut pandangnya. Makanya ketika kurikulum ya mungkin garis besarnya ini mata kuliah tentang identitas. Ini sebenarnya kan kalau dimasuk prestasi keunggulan bangsa ini kan termasuk identitas nasional. Tetapi di sini saya arahkan ke potensi diri, melihat dari sisi individu warga negaranya. Biar tadi loh saya katakan biarlah Indonesia itu terlihat indah, baik dari lampu-lampu kecil-kecil di wilayah negeri kita. Bukan hanya yang bersinar di Jakarta tok. Andai kata dunia ini ono matahari tok, ada bintang piye rek. Ada bintang-bintang di langit muncul indah sekali. Warnanya macam-macam. Oh, PAI putih, baru FKI pun biru muncul bareng-bareng di negeri kita. Kita akan jadi indah. Saya kira itu.